Gimana caranya supir angkot bisa jadi konglomerat? Pesugihan. Nggak tahu. Buat lo yang supir angkot atau pejuang rupiah dari bawah, sini gue ceritain ceritanya. Jadi ada seorang bocah laki-laki yang miskin tinggal di Pontianak. Saking miskinnya, bocah ini cuma lulusan SMP doang karena keterbatasan duit, nggak bisa bayar sekolah. Dan setelah bocah ini lulus SMP, dia akhirnya narik angkot jurusan Pontianak Singkawang. Sambil narik angkot, sambil ngumpulin duit dengan jualan ikan asin dan juga bumbu-bumbu dapur. Suatu hari pas lagi jualan ikan asin, dia ketemu dengan salah satu pengusaha kayu dari Malaysia. Setelah ngobrol-ngobrol, bocah ini akhirnya tinggalin tarikan angkotnya, tinggalin dagangan ikan asinnya, buat masuk kerja ke kantornya si pengusaha tukang kayu dari Malaysia ini. Akhirnya setelah 7 tahun berlalu, bocah ini punya prestasi dan etos kerja yang tinggi sehingga diangkatlah dia menjadi general manager di kantor tersebut. Tapi gilanya 1 tahun setelah dia akan jadi general manager, dia malah resign. Kenapa? Karena dia ambil keputusan yang nggak main-main. Coba lu lihat. Keputusannya yaitu hasil semua duit tabungan dia pakai buat beli satu perusahaan kayu yang lagi krisis finansial. Dan tabungannya pun nggak cukup, akhirnya dia pinjam uang bank untuk membeli perusahaan tersebut. Hebatnya dalam 1 tahun perusahaan yang tadinya hampir bangkrut itu malah dicetak untung. Perusahaan ini ya akhirnya kita kenal sebagai PT Barito Pacific. Yang dimana akhirnya sejak masa Orde Baru, perusahaan Barito Pacific ini adalah perusahaan kayu nomor 1 di Indonesia. Dan bocah tadi adalah Bapak Prayogo Pangestu yang kita kenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan senilai 800 triliun rupiah. Dan sekarang perusahaannya udah IPO, udah go public dengan market cap senilai 79 triliun rupiah. Dengan ekspansi beberapa perusahaan-perusahaan lainnya yang nilainya juga puluhan triliun rupiah. Share cerita ini ke teman-teman lu sebanyak-banyaknya dan jangan lupa follow ya.